Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betapa banyak seseorang yang saat ini galau, merintih, menangis, terutama alam arwah, yang saat ini mereka mendapatkan kesempatan duduk bersama kita, yang mereka menangis kepada Allah, khawatir azab kuburnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir azab kuburnya dikembalikan oleh Allah. Sedangkan kita yang masih hidup kadang-kadang melupakan betapa besar kesempatan yang Allah berikan kepada kita fi asrah awakhir, yakni idkun minan nar. 10 hari terakhir ini adalah pembebasan dari api neraka. Apakah kita termasuk di dalamnya atau justru kita termasuk orang-orang yang di dalam api neraka? Faliyatubillah min dalik. Maka koreksi diri kita satu dengan yang lain. Pantaskah kita mendapatkan kedudukan sebagai hamba yang disucikan oleh Allah? Evaluasi diri kita. Pantaskah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah atau justru orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi, beliau melanjutkan dalam kitabnya ini Risalatul Jami'ah, famin ma'asil qalbi syaqu fillahi ta'ala wal min makrillah. Tahukah kalian kemaksiatan yang tersembunyi itu manakala dia merasa Allah itu ada atau tidak ada. Ini definisinya sangat luas. Bisa jadi dikatakan Allah ada atau tidak ada itu yaitu syak fillah, ragu-ragu atas kekuasaan Allah, seolah-olah Allah tidak mampu apa yang bisa dia perbuat untuk dirinya, seolah-olah Allah itu tidak bisa membalas apa yang terjadi pada dirinya. Syak fillah. Kalau kita ingin tahu kita ragu atau tidak atas Allah terhadap kita, maka lihatlah kita lebih nyaman mana, uang kita berada di rumah atau berada di amal jariah. Kalau kita ingin tahu kita lebih merasa nyaman mana, uang kita berada di kantong, di bank, di rekening, atau uang kita berada di kantong-kantongnya orang fakir miskin. Lebih percaya mana kita? Sedangkan Allah menjanjikan kalau kita mau mengisi kantong-kantong orang yang tidak memiliki uang beli makanan, tidak mau mengisi orang-orang yang membutuhkan, maka rezeki kita akan sampai di situ. Namun jika kita mau memberi mereka yang tidak memiliki rezeki seperti kita, rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan Nabiullah Ibrahim, beliau bersusah payah membangun Ka'bah, Baitullah, Ka'bah yang saat ini masih berfungsi sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Betapa besar amal jariah Nabiullah Ibrahim, besar. Jadi tempat berkumpulnya umat Islam mengadu kepada Allah, jadi tempat berkumpulnya umat Islam untuk bertawajuh kepada Allah. Di situ ada Hajar Aswad, multazam, tempat yang mustajabah yang telah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, menjadi kiblat setiap manusia yang ada di sana. Bahkan dikatakan barang siapa sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat seperti 100.000 rakaat. Dan semua amaliyah itu kembali kepada Nabiullah Ibrahim, karena Nabiullah Ibrahim yang membuat Ka'bah. Betapa besar kedudukan Nabiullah Ibrahim.
betapa besar amaliyah Nabiullah Ibrahim, jariyahnya besar. Namun ketika Nabiullah Ibrahim selesai membuat Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, Allah berfirman, apa yang dikatakan oleh Allah? Wahai Ibrahim, amaliyahmu, jariyahmu membangun Ka'bah tidak sebanding besarnya dibandingkan orang-orang yang mengisi kantong fakir miskin atau mengisi perut orang-orang yang lagi kelaparan. Satu suap yang kita berikan kepada fakir miskin ini lebih afdol, lebih mulia, lebih agung daripada Nabiullah Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kita bisa pikirkan, kita bisa pikirkan, kita bisa renungkan betapa banyak seseorang yang menyalahi aturan, menggampangkan, bahwa kadang-kadang mereka yang beribadah ke Mekah, ibadah umroh, seringkali mereka berangkat haji tiap tahun, seringkali mereka berangkat menuju Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah. Ketahuilah, orang yang setiap tahun haji, yang setiap bulan umroh, tidak sebanding apabila harta yang kita keluarkan untuk berangkat haji dan umroh itu lebih afdol kita serahkan kepada fakir miskin yang dalam keadaan kelaparan. Sebagaimana cerita Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumih. Al-Imam Ibnul Mubarak ketika beliau berhasrat ingin berangkat haji, pada masa itu sangat sulit orang berangkat haji, nggak seperti saat ini. Kita bersyukur ya di Indonesia ini, haji termurah di dunia itu di Indonesia. Tidak ada haji yang lebih murah melebihi Indonesia. Beruntung kita. Kenapa? Coba dihitung ya. Coba dihitung, menyinggung sedikit, menyimpang dari pembahasan kita. Di sana 40 hari. Setiap hari makan 3 kali. Ada fasilitas travel antar jemput. Belum lagi nanti ada living cost 1.500 real. Semua itu hanya 38 juta. Masih dapat ongkos uang kembali 6 juta. Total 32 juta. Hidup 40 hari di hotel, dibiayai, ada pemandu. Ini kadang-kadang orang masih menyalahkan pemerintah. Kita ini orang yang paling senang menyalahkan orang lain, yang paling senang membuka aib orang lain. Itu sifat kita, jeleknya kita di situ. Kalau ada orang yang jelek, wah, kita semangat untuk membuka aibnya. Kalau ada orang yang salah, wah, kita benar-benar semangat untuk menyebarkannya. Fal'iyadu billah min dalik. Jadilah kita penyejuk di antara umat. Jadilah kita orang yang menutup aib sesama. Jangan kita berhasrat seperti kaum kafir yang tidak mengenal Allah dan Nabi Muhammad. Mereka berhasrat membuka aib saudaranya. Mereka berhasrat untuk menggunjing orang lain. Fal'iyadu billah min dalik. Kembali kepada Imam Ibnul Mubarak. Masa beliau sangat sulit, nabung bertahun-tahun untuk berangkat haji. Ketika berangkat haji, di tengah perjalanan beliau melihat seorang perempuan yang lagi menyeret kambing. Kambing tersebut sudah menjadi bangkai, seret. Dibelah sama beliau. Dibelah, dipotong-potong, diambil dagingnya. Kata Imam Ibnul Mubarak, wahai ibu, apa yang akan kau lakukan? Diamlah engkau, wahai orang yang akan berangkat haji. Tidak usah tanya apa yang akan saya perbuat. Wahai ibu, saya bertanya kepadamu, apa yang kau tanyakan? Tentang apa yang kau lakukan? Aku tahu ini bangkai, aku tahu ini haram. Tapi haram untukmu, tapi halal bagiku. Haram untukmu, halal bagiku, kata si ibu ini. Kenapa bisa seperti itu? Saya memiliki anak-anak yatim, seorang sayyid, cucu Rasulullah, yang dalam keadaan kelaparan. Aku sebagai ibunya harus mengisi perut mereka. Agama kita ini adalah agama yang
memprioritaskan, mengutamakan hifdzun nafas. Agama ini agama yang memprioritaskan untuk penyelamatan jiwa. Penyelamatan jiwa, humanity. Ini agama-agama yang humanis. Misi tujuan Rasulullah penyelamatan. Penyelamatan di dunia maupun nanti tujuan utama penyelamatan di akhirat. Hifdzun nafas agama ini. Jangan kita salah paham mengedepankan aturan sehingga membahayakan nyawa. Ini bukan ajaran Islam yang semacam itu. Untuknya, saya akan ungkap semua. Kisah Imam Ibnul Mubarak ini, ibu ini mengatakan, haram untukmu, halal untukku, karena kami memiliki putra-putra seorang sayyid yang dalam keadaan lapar. Kelaparan kami ini, maka menjadi halal. Agama ini menyarankan, agama ini mengatur bahwa bangkai itu hukumnya haram, anjing itu hukumnya haram, babi itu hukumnya haram. Namun jika untuk menyelamatkan nyawa bisa menjadikan mati apabila tidak dikonsumsi, agama ini menghalalkan. Ini penting dicatat. Ini agama untuk penyelamatan jiwa. Bukan cuma menegakkan aturan, cuma beribadah. Sholat itu adalah tidak ada. Sholat itu tidak ada amaliyah yang setinggi sholat. Awalu ma yuhassabu bil abdu as-sholah. Pertama kali pertanyaan di alam kubur itu adalah sholat. Tidak ada yang lebih afdol daripada sholat. Maka sholat ini benar-benar tidak boleh dibatalkan dengan alasan apapun kecuali penyelamatan jiwa. Allahu Akbar. Apakah ada yang lebih tinggi dari Allah? Tidak ada. Kita menghadap Allah. Apakah ada yang memiliki posisi setinggi Allah? Tidak ada. Apakah ada zat yang lebih afdal dari Allah? Tidak ada. Apakah ada zat yang harus dihormati melebihi Allah? Tidak ada. Allah yang wajib dihormati. Allah yang harus nomor satu di hati kita. Namun jika kita sholat menghadap kepada Allah, kita melihat ada orang yang lagi tenggelam, sholat kita menjadi haram apabila tidak dibatalkan. Harus menyelamatkan orang lain. Agama ini seperti itu. Untuknya saya singgung juga. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini menurut saya, apa yang dikatakan oleh guru-guru kami penyambung lidah. Sholat Idul Fitri sebaiknya di rumah saja. Sudah cukup sejarah mencatat peristiwa yang ada di Mesir sampai kehilangan setengah dari warganya. 2,5 juta orang mati karena wabah. Apa sebab? Karena wabah tersebut mereka katakan akan hilang dengan istighosah. Mereka beramai-ramai mengumpulkan masyarakat di daerah Mesir. Pernah kejadian, mereka mengumpulkan masyarakat dengan jumlah yang sangat besar, berdoa kepada Allah, menggelar tablik akbar, membaca khotmul Bukhari, membaca hadis Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Baca hadis, dengan bersuci, berdoa kepada Allah, bermunajat. Apa hasilnya? Wabah semakin menjadi-jadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasulullah saat ini, jaga diri. Jaga diri. Bersihkan diri. Jangan banyak-banyak kita kumpul orang, social distancing. Ini sunnahnya seperti itu. Bukan saat ini sunnah sholat id, bukan. Sunnahnya saat ini menjaga. Jangan sampai yang namanya wabah ini semakin besar, karena banyaknya perkumpulan yang tidak harus dilakukan. Ini bukan wajib kok. Lalu bagaimana solusinya? Kita tidak ke masjid. Kita kan ingin iktikaf. Kita kan kepingin atahiyatul masjid. Kan kepingin kita atahiyatul masjid, tapi kita nggak bisa ke masjid. Gampang, buatlah masjid di tengah rumah kita. Bagaimana caranya? Gelar sejadah. Sejadah
kita gelar tengah rumah kita. Atau tempat yang sekiranya tidak mengganggu orang lewat. Gelar sejadah tengah rumah kita. Setelah digelar, maka niatkan, ini saya jadikan wakaf menjadi masjid. Sejadah itu, tempat sejadah itu, maka menjadi masjid. Kita bisa iktikaf di sana, dan kita bisa membaca Al-Quran di sana, dan tidak boleh dilewati oleh orang yang lagi menstruasi. Jadi masjid. Nggak perlu kita punya masjid di tengah rumah kita. Namun apabila kita menjual rumah tersebut menjadi tidak bisa. Apa sebab? Ada tanah wakaf di situ. Menjadi masjid. Sholat at-tahiyatul masjid bisa di situ. Baca Quran bisa di situ. Tanah itu menjadi tanah wakaf. Menjadi tanah umat Islam. Kita sudah tidak berhak lagi untuk memiliki. Tidak bisa dijual juga. Jadi apabila dijual hukumnya dosa. Karena itu sudah kita wakafkan. Tapi itu solusi bagi orang-orang yang sudah memiliki keyakinan kuat. Dia ingin sholat di masjid. Dia ingin menjadikan ingin mendapatkan pahala iktikaf. Jadikan rumah kita satu petak. Ya Allah, saya niatkan, saya wakafkan tanah sebelah sini. Ini jadi masjid sudah. Nggak perlu kita ke masjid. Untuk tidak kehilangan fadilah kita berangkat ke masjid. Dari kamar menuju ke masjid sudah dihitung perjalanan menuju ke masjid sudah fadilah. Seperti itu. Agama ini punya solusi semua. Agama ini tidak ada pertanyaan yang buntu. Dalam Islam itu tidak ada. Semua pertanyaan kehidupan kita mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat itu semua diatur. Bagaimana cara kita masuk ke masjid, bagaimana kita masuk ke toilet, mohon maaf. Sampai bagaimana cara membersihkan tempat keluarnya kotoran itu diajarkan oleh Rasulullah. Dengan jari yang mana, gerakannya bagaimana, supaya bersih, tidak ada sisa kotoran di pantat kita. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Komplit agama ini. Agama ini bukan agama sembarangan yang tidak ada solusi, yang kita kadang-kadang berstatement sesuai dengan hawa nafsu. Kita harus melaksanakan tabligh akbar. Jangan mau dibohongi. Ini gerakan komunis. Ini gerakan para musuh Allah. Ini gerakan liberal sehingga mengosongkan masjid. Loh, itu sunahnya seperti itu. Namun kita memiliki kekecewaan. Ya, apa sebab kita para kiai, para ulama, para habaib diminta untuk umat ini tidak berkumpul pengajian, tidak berkumpul untuk melaksanakan sholat id. Tapi ya mohon dong pemerintah juga menertibkan mal-mal yang masih buka, tempat-tempat pasar yang masih buka, tempat-tempat perdagangan, tempat-tempat nongkrong, kafe dan lain sebagainya. Ya mohon ya ditertibkan. Jangan cuma dikasih jam. Kalau dihitung perkumpulan kita di masjid dengan lamanya mereka nongkrong, justru lebih lama mereka kok nongkrongnya. Sholat Jumat itu berapa lama sih? Sholat Idul Fitri itu berapa lama sih? Sebentar dibandingkan mereka pegang HP nongkrong rame-rame, lebih lama mana? Apalagi kalau ada wifi-nya tambah lama lagi. Apalagi pasangan muda-mudi, lebih lama lagi. Apalagi tempat-tempat yang menyediakan baju baru dan lain sebagainya, mereka lebih berjubal di situ. Jadi kalau kita para ulama, para kiai, para habaib diminta untuk mengatur para santri, para umat untuk sholat di masjid, itu ditinggalkan sementara demi wabah ini. Sholat di rumah Idul Fitri, kami terima. Kami siap menerima saran pemerintah untuk menyarankan umat agar tidak sholat Idul Fitri. Namun pemerintah pun harus tertib, menertibkan mal, menertibkan pasar, sehingga tidak ada ketimpangan sosial, sehingga tidak ada ketimpangan pemahaman. Kalau ketimpangan pemahaman seperti ini ya aneh toh. Masjid kita disarankan, terus kenapa mal kok masih dibuka, kafe masih dibuka, tempat nongkrong masih disediakan? Kan aneh. Kemarin kami di Bandung, jalan-jalan ditutup, social distancing. Tapi di tempat yang kosong tersebut mobil tidak boleh lewat. Anak muda-mudi memanfaatkan, jumlahnya ratusan, mereka kumpul di situ. Ini kan nggak masuk akal yang seperti ini. Membuat orang sulit untuk melewati jalan, namun tidak memperhatikan tujuan ini apa sih? Jalan di stop, masjid dikosongkan agar orang tidak berkumpul. Lah memangnya di kafe itu nggak orang kumpul? Memangnya di mall itu nggak orang kumpul?
Di pasar itu nggak orang kumpul kok mereka. Kenapa yang mereka seperti itu tidak ada himbauan, hanya dikasih jam? Hanya dikasih jam. Ya ini merupakan bentuk suara yang hak, yang harus diterima oleh semua orang. Nah ini penting ya, dipahami oleh semua orang bahwa apa yang kita lakukan ini bentuk pencegahan. Penentu nasib bangsa Indonesia 10 hari ke depan itu. Penentu 10 hari ke depan ini. Kalau 10 hari mereka tetap melaksanakan mudik, tetap melaksanakan pulang kampung, tidak social distancing, pegangi omongan saya. Lihat, akan meledak wabah ini. Masuk ke rumah semua orang, akan menampar semua pipi semua orang. Lihat aja. Tolonglah ditertibkan semuanya. Sadar diri. Mereka yang ada di Jakarta, mereka yang di tempat-tempat yang saat ini melakukan PSBB, mereka kesusahan, sedih, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Mereka sedih yang saat ini di PHK, tapi nggak bisa pulang. Sedih, hanya makan tabungan, nggak ada kerjaan. Namun di tempat-tempat tertentu mal masih dibuka, pasar masih dibuka, banyak orang berjubel. Ini kan menyayat hati namanya. Ya memang, yang namanya virus ini makhluknya Allah, ciptaan Allah, tidak bisa menyebar kecuali izin Allah. Memang. Siapa bilang enggak? Iya memang. Ini seleksi alam ya. Ini seleksi alam fi akhir sa'ah. Ini seleksi alam. Mereka orang-orang yang memiliki sesuatu dalam hatinya akan terjadi sesuatu pada diri dan keluarganya. Orang yang bisa menyelamatkan hati, pikiran dan akhlaknya, dia akan selamat sampai berjumpa dengan husnul khotimah. Ini seleksi alam ini. Silahkan pikirkan baik-baik. Nasib bangsa Indonesia 10 hari ke depan. Mereka maksa mudik, halal bihalal, memaksa sholat Idul Fitri dengan jumlah yang sangat besar, dengan masyarakat majmuk dari berbagai kota. Ya, ini akan berbahaya karena sifat daripada virus ini akan mutasi genetik. Ya. Mutasi genetiknya ini akan berbahaya. Saya nggak akan berpanjang-panjang lah. Saya cuma bisa berdoa kepada Allah. Kami di sini memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Taat atau tidak itu terserah Anda. Kami mengucapkan seperti ini dikatakan tidak membela rakyat. Di saat yang lain kami dianggap kontra pemerintah, memusuhi pemerintah. Ini keadaan kita seperti itu ya, adu domba. Berbicara apapun salah, diam pun salah. Mengomentari apapun salah, tidak mengomentari juga salah. Ini disalahkan semua orang. Ini antara satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Saling menyalahkan, gak saling support ini. Satu dengan yang lain, ayo salahkan, ayo kritisi, tapi gak ada solusi. Untuknya kita semua, marilah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, doa yang banyak. Baca Quran, baca zikir, beribadah kepada Allah. Kalau kita jenuh, olahraga, lari. Olahraga apa yang kita bisa? Olahraga. Sehatkan badan kita. Sistem imun tubuh kita harus bagus agar resistan di dalam virus ini. Ini agama-agama yang mengajarkan hifdzun nafas, saya ulangi lagi, mengajarkan keselamatan. Maka kita melihat ya, saya melanjutkan apa yang dikatakan Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak pun mengatakan, wahai ibu, tinggalkan barang tersebut, aku berikan hartaku untukmu, aku gagal haji. Akhirnya beliau pun kembali ke rumahnya. Maka ketika sampai di rumah, setelah 6 bulan kemudian teman-temannya pada pulang, beliau berkunjung. Haji mabrur, wa sa'yan masykur, wa tijaratan lan tabur, wa anta kadzalik. Dan engkau juga, loh, kok bisa aku juga? Iya, engkau dan aku kan waktu itu kan tawaf bareng. Loh, kok bisa tawaf? Saya nggak berangkat. Oh, kamu jangan bohong, kita tawaf bareng. Ibnu Mubarak pun pergi ke tempat temannya yang lain.
memberikan selamat, haji mabrur, wa sa'yan maskur, wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan kau diberkahi oleh Allah, hajinya dimakburkan oleh Allah, dimabrurkan oleh Allah. Wa anta kadzalik, dan kau juga. Kamu jangan aneh-aneh, saya ini enggak berangkat haji. Kamu bagaimana? Kita ini wukuf di Arafah bareng. Kaget Ibnu Mubarak. Tadi mengatakan tawaf bareng saya. Ini wukuf di Arafah. Jalan lagi. Sampai akhirnya beliau ke teman yang lain mengatakan, itu juga haji mabrur, wa sa'yan maskur, wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan hajimu dikabulkan oleh Allah. Wa anta kadzalika, temannya. Loh, saya enggak berangkat haji, kamu jangan aneh-aneh, kita limpar jumroh bareng kok. Semakin bergetar hati Imam Ibnu Mubarak. Saya enggak berangkat, tapi mereka mengatakan aku bersama mereka. Malamnya beliau berpikir, ya Allah, mereka kok aneh begini ya. Malamnya beliau mendengarkan zat yang menciptakannya mengatakan, jangan ragu wahai hambaku, sesungguhnya apa yang kau perbuat aku saksikan. Engkau menolong Duriyah, kekasihku Nabi Muhammad. Engkau menolong anak-anak yatim yang kelaparan, aku saksikan. Dan sebagai gantinya aku wujudkan satu malaikat yang menyerupai dirimu, wajah seperti wajahmu, dan haji umroh sepanjang tahun, sepanjang waktu aku gantikan sebagai dirimu, dan sampai hari kiamat tidak akan aku akhiri. Maknanya apa? Agama ini hifdun nafas. Kalau seandainya Imam Ibnu Mubarak tetap bersikukuh menunaikan kewajibannya di hadapan Allah, mana dapat penghormatan yang lebih dari Allah? Nggak dapat. Tapi Imam Ibnu Mubarak mengedepankan hifdun nafas, mengedepankan penyelamatan jiwa, maka mendapatkan kedudukan di hadapan Allah dengan apa? Diserupakan malaikat berbentuk Imam Ibnu Mubarak yang haji setiap tahun, umroh setiap saat, dengan wujud jasadnya, wajahnya seperti Imam Ibnu Mubarak, yaitu malaikatnya Allah. Pilih mana kita? Makanya amaliyah agama ini amaliyah hifdun nafas, penyelamatan jiwa, humanity, humanis. Kita jangan konyol beribadah setiap bulan berangkat umroh tapi tetangga kita kelaparan, haram umroh kita. Haji yang wajib menjadi tidak wajib. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hukumnya wajib. Namun apabila kita haji, keluarga kita kelaparan, anak-anak kita terlantar, maka haji menjadi tidak wajib. Agama ini agama hifdun nafas, penyelamatan jiwa. Lebih afdal harta kita digunakan untuk mengisi perut orang-orang yang kosong daripada kita berangkat haji dan umroh, daripada melaksanakan kewajiban, apalagi melaksanakan ibadah sunnah. Seperti apa? Seperti sholat Idul Fitri yang akan datang. Haji saja bisa digagalkan kalau alasannya hifdun nafas, menjaga keselamatan. Apalagi sholat Idul Fitri. Boleh di rumah bersama keluarga, dan ini adalah kesempatan bagi bapak-bapak kepala keluarga untuk tampil di hadapan anak dan istrinya bahwasanya saya adalah kepala keluarga, pegang tongkat khutbah Idul Fitri di rumah. Jadi bapak saya ini bukan hanya memimpin untuk menafkahi, tetapi memimpin ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting ilmu agama, penting nyantri agar kita tidak diremehkan oleh anak istri kita. Betapa terhormatnya seorang kepala rumah tangga yang dia bisa memimpin dan khutbah di hadapan keluarganya. Cakep bapaknya, terhormat bapaknya. Bacaan bapaknya bagus, Fatihahnya, bacaan Qur'annya bagus, ngerti hukum Allah, terhormat dia. Makanya Jenderal Sudirman seorang panglima besar. Kenapa dikatakan panglima besar? Karena memimpin militer dan memimpin ibadah kepada Allah. Siapapun panglimanya, jika ingin menjadi panglima besar, jadilah panglima yang bisa memimpin militer dan bisa memimpin agama.
Ini yang membuat kita semakin ditakuti oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kepala rumah tangga yang bisa menyelamatkan rumah tangganya bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan perut, namun bisa memenuhi kebutuhan rohani batiniah daripada keluarganya. Nyantri ini penting, taklim ini penting. Betapa gagahnya kepala rumah tangga, anaknya diminta untuk qomat, setelah itu bapaknya melaksanakan khutbah di hadapan anak istrinya, di hadapan keluarganya, terhormat, ditakuti. Dia yang menafkahi, dia yang berceramah, dia yang memimpin rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawardah, warahmah. Keagungan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan kosongan. Jadi kepala rumah tangga jangan kosongan. Isi rumah tangga kita dengan ilmunya Rasulullah. Ajari anak-anak kita mengenal Rasulullah. Dan jangan lupa isi diri kita dengan ilmu Nabi Muhammad. Jika kita sudah merasa gagal, saya sudah sulit menjadi imam rumah tangga kita, anak kita jangan sampai gagal, putra kita jangan sampai gagal. Kita kan malu kalau tidak bisa mengimami sholat. Jangan sampai anak kita malu seperti kita tidak bisa memimpin sholat di rumah tangganya. Imam Syafi'i mengatakan, pedihnya menuntut ilmu, sengsaranya menuntut ilmu tidak sebanding dengan sengsaranya malu di dalam kebodohan menuntut ilmu agama. Kita menuntut ilmu agama, sengsara, pedih, kena gatal-gatal, pisah dengan orang tua, wah, sumpek. Tapi tidak sebanding dengan siksanya orang yang bodoh di hadapan keluarganya yang nggak ngerti ilmu agama. Malu. Apalagi udah masanya tarawih, bapak yang ngimami tarawih ya bapaknya nggak bisa baca sholat, baca Quran nggak hafal, tajwidnya nggak bagus. Ada saran seperti ini, bapaklah nanti yang menjadi imam sholat Idul Fitri, bapaknya nggak ngerti, apa nggak malu, nggak menyesal? Kalau kita sudah terlanjur nggak bisa memimpin sholat Idul Fitri, maka jangan sampai anak kita merasakan malu seperti kita. Bekali anak-anak kita dengan ilmunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke seluruh Nusantara. Pesan ini didengar oleh semua orang. Hifdun nafas segala-galanya, penjagaan nyawa segala-galanya, bukan hanya untuk umat Islam, seluruh umat beragama, seluruh umat manusia harus diselamatkan. Kita sholat Allahu Akbar, itu ada orang Nasrani lagi tenggelam, batalkan sholat kita, tolong orang Nasrani itu. Ini agama kita seperti itu. Bukan itu harus orang Islam apa? Enggak seperti itu agama. Kecuali ada 3 golongan orang. Yang pertama, tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Boleh orang ini dibiarkan kelaparan, boleh orang ini dibiarkan tenggelam, boleh orang ini untuk tidak dihiraukan. Boleh. Siapa mereka? Tarkus sholat. Mereka meninggalkan sholat. Bahkan di dalam kitabnya Takritotus Sadidah, di dalam bab khusus masalah tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat ini haram jenazahnya untuk disolati, haram jenazahnya untuk dikafani, bahkan haram jenazahnya dimakamkan di pemakaman orang Islam. Ini bukan untuk diterapkan, tapi biar kalian tahu seperti itu hukumnya. Bahkan diceritakan pula orang yang meninggalkan sholat ini boleh dorobtu unukihi bisyayf, boleh dipenggal kepalanya dengan pedang, diatur bagaimana cara menggalnya. Ini orang-orang yang ingkar terhadap sholat. Namun tarkus sholat, orang ini boleh diasingkan, boleh diusir dari pemukiman. Karena apa? Orang yang tidak sholat itu membawa 124.000 laknat kutukan dari Allah. Orang yang meminum minuman keras itu turun 1 laknat Allah. Orang yang membunuh turun laknat Allah. Tapi orang yang meninggalkan sholat turun 124.000 laknat dari Allah. Tahukah laknat? Apa itu laknat? Kutukan Allah. Kutukan Allah ini turun kepada siapa yang bisa kita lihat? Turun kepada iblis. 1 kali kutukan Allah turun kepada makhluknya. Makhluk tersebut
tidak bisa masuk ke dalam surga. Makhluk tersebut tidak mendapatkan rahmat Allah. Namun orang yang meninggalkan sholat, Allah kutuk sebanyak 124.000 kutukan. Faliyatubillah min dalik. Pikirkan baik-baik, tarakus sholat ini sangat berbahaya. Meninggalkan sholat 5 waktu ini paling berbahaya. Sampai dikatakan ingin sholat di masjid, gunakan sajadah. Sholat di masjid, sajadah kita sebagai masjid. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan sholat 5 waktu, sehingga Allah menutup usia kita dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita sholat 5 waktu, dan Allah memaafkan segala dosa-dosa kita. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dhalimun. Tidak ada yang namanya musibah kecuali orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka kemaksiatan tinggi, muncullah wabah ini. Mari kita bertaubat, dengan sendirinya wabah ini akan hilang insya Allah. Tapi kalau tidak, semua akan merasa tertampar dengan wabah ini. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alam mana wa sayyidina al-habib Umar Muhammad sallallahu alaihi wa 'alam habibana Ahmad jantu wa barik wa 'alam masyayikhuna wala wa 'alam mana awliya tis'a wa 'alam mana wa sayyidina mahsusan sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ahmad rahmatullah wa sayyidina Syekh Jaluddin wa sayyidina Maulana Ishaq wa sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir wa Durus Zakah wa 'alamana Hashim Asy'ari wa 'alamana Bahwa Hasbullah wa 'alamana wa Syekhuna Khalid bin Abdul Latif Bangkalan wa 'alamana masyayikhuna wa jami'il qiyayat wa jami'il muhaddithin mufassirin wa 'alamana wa rijal ghaib wa 'alamana qutbuz zaman wa 'alamana sadatina sufiyah aynama kanu wa alwahum min asgardi ila maghribiha wa 'alamana ma jami'a awliya illah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Jangan ta'alim wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.